Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Asep Hari Irawan, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di APTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek uji kinerja kelas 9C dengan materi norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak mulai, akan Bapak absen dulu. Aira Dwi Maharani, Almapira Nur Anjani, Anggun Sri Wahyuni, Anggun Sri Rahayu, mohon maaf, Arini Sri Francisca, Devika Sastra, Dika Permana, Dimas Saputra, Dini Wahyuni Putri, Pirsa Sasabila Surya, Gali Arya Putra, Hadiah Nur Alam, Ira Sintia, Katresna Nur Sakbani, Emreza Maulana Handoko, Marsa Nindya Putri, Muhammad Adnan Ajis. Baik anak-anakku sekalian, kita doakan teman kita yang sakit biar cepat sembuh, biar cepat berkegiatan seperti sedia kala, biar kita sama-sama belajar lagi di sekolah kita. Sebelum Bapak mulai, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat atau norma masyarakat, Bapak akan bacakan tujuan kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian norma dalam masyarakat dengan baik dan benar berdasarkan tayangan video. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan norma yang ada di dalam masyarakat dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Minggu lalu Bapak sudah menerangkan tentang sejarah kelahiran Pancasila, dan hari ini Bapak akan menerangkan tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma adalah aturan. Nah, di dalam aturan ini tentunya kalau ada yang dilanggar itu akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya bermacam-macam. Nah, sebelum ke sanksi, Bapak akan sebutkan ada 4 macam norma. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang berasal dari wahyu Tuhan, disampaikan oleh utusannya kepada umatnya, dan apabila dilanggar, nih pelanggarannya nih ya, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksinya seperti apa? Siksa kubur misalkan ya. Nah, itu berarti kan sanksinya ini diatur dalam kitabnya agamanya masing-masing ya, gitu. Terus yang kedua ada yang kita kenal dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang apabila kita memberikan bantuan kepada orang lain dengan hati yang tulus, itu adalah yang kita kenal dengan norma kesusilaan. Apabila dilanggar bagaimana, Pak? Itu sebetulnya tidak apa-apa. Kalau tidak, maksudnya apabila dilanggar ini pelanggarannya ini adalah bersifat otonom, yaitu hukuman yang lahir dari dalam diri pribadi berupa pertama penyesalan, yang kedua perasaan bersalah,
Dan yang ketiga, siksaan batin. Pernah nggak? Ih, nggak, saya kenapa nggak ditolong sama saya, gitu kan? Ini teman saya akhirnya kan jadi jatuh misalkan, karena sekarang musim hujan, kepleset jatuh. Kenapa nggak saya tolong? Pada waktu itu bisa saja saya, itu perasaan bersalah, ya, bahwa ini adalah norma kesusilaan, di mana norma ini kalaupun dilanggar itu akibatnya seperti Bapak katakan tadi, yang pertama berupa penyesalan kepada diri sendiri, yang kedua perasaan bersalah, yang ketiga siksaan batin. Itu yang paling berat adalah siksaan batin. Baik, yang ketiga ada norma kesopanan. Contoh, norma kesopanan di sini adalah apabila kita diberikan sesuatu kepada kita dari orang lain, kita mengucapkan terima kasih, itu sudah termasuk norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini memiliki perilaku sopan dan santun, adalah peraturan yang timbul dari pergaulan hidup yang dijadikan pedoman. Apabila dilanggar, itu bagaimana, Pak? Nah, ada sanksinya, ada. Misalkan sanksinya karena tidak sopan, ya. Misalkan contoh kita melewati sebuah gang, ada banyak orang, ya. Kita tidak mengucapkan permisi, kan itu tidak sopan. Nah, bagaimana bentuk pelanggarannya, yaitu misalkan seperti yang tadi Bapak katakan, dan ini mengakibatkan bagaimana, Pak? Ini sifatnya ringan, ya, akibatnya. Contohnya misalkan seperti celaan, atau dicemooh, atau dikucilkan dari pergaulan karena tidak sopan. Si A itu kalau lewat itu misalnya tidak permisi, ya, itu tidak sopan, diomongin seperti itu, ya. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum ini bisa Bapak contohkan. Contoh, misalkan kalian masuk jam 7 pagi. Kalian masuk itu lebih 10 menit dari jam 7 pagi. Apa yang terjadi? Dihukum, ya. Dihukum ini bukan hukuman apa-apa, tetapi untuk mendisiplinkan siswa, ya, supaya lebih pagi lagi datangnya, ya, tidak kesiangan, gitu. Nah, baik anak-anak sekalian, Bapak akan tayangkan sebuah video. Silahkan kalian amati videonya, dan nanti akan kita buat refleksi bagaimana dari tanggapan dari kalian mengenai video yang Bapak tayangkan, ya. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama kakak Solusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 7, ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya, ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan kiri, kemudian tidak boleh bersantai atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial, ya, teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma, ya, teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat terbuat secara tertulis ataupun tidak tertulis, ya, teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya tidak boleh benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya, ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat
agar masyarakat dan berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sebuah peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memilih agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran dan keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Untuk perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman. Kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutang, dan kewajiban membayar pajak yang teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati aturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran kursus ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tiket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana dengan lingkungan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong ya. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang
Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama, teman-teman. Lantas, bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya, teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah tadi tayangan video dari tentang norma dalam kehidupan. Norma itu tadi sudah dijelaskan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis, apa coba? Tata tertib kalau di sekolah ya. Kalau yang tidak tertulis, sopan santun. Kita berbicara dengan lemah lembut kepada orang. Terusnya lagi kalau misalkan melewati ada banyak orang, kita permisi, itu merupakan sopan santun. Kalau misalkan ada murid ketemu dengan gurunya, salaman ya, itu juga sopan santun. Nah, ini adalah norma, ada beberapa, ini ada di tayangan di sini. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Jadi ini adalah perilaku kita sehari-hari sebetulnya. Bagaimana perilaku kita di masyarakat, bagaimana perilaku kita di sekolah, ya, gitu. Dan bagaimana tata tertib kita di sekolah, bagaimana tata tertib kita di rumah. Bahkan di rumah kita sendiri pun, kalau masuk ke rumah, suka bagaimana? Mengucapkan salam nggak? Mengucapkan walaupun itu rumah sendiri. Padahal rumahnya kosong, nggak ada orang, tapi kita tetap memakai sopan dikatakan assalamualaikum, gitu kan? Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi tetap kita harus hormat, harus sopan santun, harus saling menghargai orang lain, dan harus saling tolong menolong. Bapak harap kalian sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Silakan kalian membuat kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Silakan. Nah, ini aja. Yang ini ke sini aja. Itu anu duaan kadi ngiringnya, ngeriling. Bade disarengkeun ieu na. Bangkunya mau disatukan, silahkan, boleh. Jadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1 ya? Ya. Ini kelompok 1. Ini apa? Ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya? Oh, yang itu? Yang Ajis. Ini kelompok 3 berarti ya? 1, 3. Ini kelompok 2, Jis, kelompok 2. Ini kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok 4 ya? Boleh ke sini, ke kelompok yang ini. Ya, masuk aja. Disatukan aja nih. Kursinya jadi panjang. Jadi kapengkerkan salib. Nah, di sini juga boleh, cukup di sini juga nggak apa-apa, ya. Nah, dua, 3.
Mohon perhatiannya anak-anakku sekalian, ini di dalam LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini, lembar pertama silahkan kalian isi kelompoknya berapa, ketua kelompoknya siapa, dan nama anggotanya siapa, ya. Terus yang lembar kedua ini adalah petunjuk pengerjaan, ya. Lembar kedua petunjuk pengerjaan. Yang pertama peserta didik mengamati gambar tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Itu nomor satu. Nomor dua, peserta didik menyajikan hasil pengamatan dan diskusi dalam bentuk laporan dan dipresentasikan. Ya. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama adalah amatilah bentuk perilaku berikut ini yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh, ini gambar ke-1, gambar apa, anak-anak? Iya, seorang guru dan murid sedang bersalaman. Ini menandakan norma apa? Norma kesopanan. Yang kedua nih, ini gambar apa, anak-anak? Ya, bonceng 3, tidak memakai dan diduga tidak mempunyai surat izin ini pelanggaran apa kira-kira? Pelanggaran lalu lintas, pelanggaran hukum. Ini yang ketiga nih, ini gambar apa nih? Sholat, beribadah berjamaah sholat, ya. Yang keempat, ini gambar bullying, ya. Ini tidak sesuai dengan, ya. Yang ini norma agama, ya. Yang ini juga sama, melanggar norma hukum. Gambar ke-5, ini gambar kelima adalah di mana lalu lintas sedang agak padat karena tidak sabar, ada yang melanggar marka jalan, ya. Ini pelanggaran lalu lintas. Yang terakhir adalah gambar siswa yang sedang mengerjakan tugas, ya. Tertib nggak? Tertib, ya. Ya, silakan. Untuk selanjutnya di halaman terakhir adalah ini, di halaman terakhir untuk nomor 2. Berdasarkan pengamatan kalian, tuliskan hasil analisisnya. Ya, tuliskan hasil analisis yang barusan Bapak terangkan. Yang ketiga, pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan tuliskan alasannya. Tuliskan perilaku yang seharusnya dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan gambar tersebut, ya. Silakan dicermati pertanyaannya sebelum kalian menjawab. Silakan diisi. Ayo dikerjakan, dikerjakan. Jalan ketuanya. Kesulitannya di mana, Neng? Menafsirkan. Oh gitu, menafsirkan ini termasuk norma apa gitu. Kelompok ini kesulitannya di mana? Merangkai. Ya, silakan dirembukan dengan teman-temannya. Kelompok 3, kelompok 2 ini, ya. Kelompok 2 boleh ini ditambahkan untuk analisisnya karena ini mengenai gambar yang sudah tadi Bapak jelaskan, gambar yang 6.
Lembar kerja peserta didik yang pertama, yang kedua mengamati gambar, yang ketiga menuliskan analisis. Gimana, kelompok 1 sudah beres? Sudah siap presentasi? Silakan. Kalau sudah siap, silakan maju ke depan dipresentasikan. Kelompok 2 siap ya? Kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama saya Katesna, nama saya Siva, nama saya Aida, nama saya Tisa, nama saya Dini. Baik, yang pertama yaitu berdasarkan pengamatan kalian, tuliskan hasil analisisnya. Dari gambar pertama terdapat seorang siswa yang sedang bersalaman kepada guru. Gambar tersebut termasuk ke dalam norma kesopanan. Sikap yang ditunjukkan siswa tersebut memiliki sifat sopan dan santun yang baik untuk diri. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan. Pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nama dan tuliskan alasannya. Tuliskan perilaku yang seharusnya dilakukan dan juga perilaku yang sesuai dengan nama berdasarkan gambar tersebut. Gambar keempat tentang bullying. Bullying tidak sesuai dengan norma karena tidak sepatutnya seorang siswa membuli siswa lainnya. Sebaiknya seorang siswa membantu dan saling menghargai sesama siswa lain. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagus sekali ya tadi analisanya dari gambar yang sudah tersedia. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Dapat kita simpulkan bahwa yang kalian presentasikan tadi adalah yang pertama, gambar pertama adalah norma kesopanan, di mana ada gambar seorang anak yang sedang bersalaman dengan gurunya. Terusnya ada gambar yang kedua, itu adalah pelanggaran norma hukum karena itu melanggar peraturan lalu lintas. Terus yang ketiga adalah norma agama, sedang melakukan ibadah berjamaah, sholat ya, sholat berjamaah. Dan gambar keempat itu melanggar apa tuh? Bullying itu masuknya yang mana? Itu kayaknya norma hukum juga masuk tuh ya, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia ya, menyakiti orang lain, tidak hanya fisiknya tetapi psikisnya juga ya. Untuk gambar ke-5 itu masih pelanggaran lalu lintas, seharusnya di satu arah jalan karena dia ingin cepat-cepat jadi berbalik arah, walaupun itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena itu jalan itu satu arah ya. Gambar ke-6 yaitu gambar
seorang siswa yang sedang melakukan atau mengerjakan tugas dengan baik, dengan tertib, tidak mencontek, ya. Nah, itu adalah 6 contoh gambar di mana ini adalah merupakan contoh daripada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yaitu norma dalam hak dan kewajiban. Ya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri perjumpaan kita, alangkah baiknya berdoa dulu di akhir pertemuan ini. Silakan dipimpin oleh satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berdoa bukan bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di cut heula pagilang tadi abdi aya nu kalangkung persepsi